Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Maureen di sini. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Oke, kita sekarang masuk di pembelajaran 2. Kita sama-sama buka halaman 91 ya. Kita baca di Ayo Membaca ya. Bahasa Indonesia. Pengalaman Arga, selesai berolahraga, murid-murid kembali ke dalam kelas. Ibu guru mengajari mereka belajar mengirim surel. Nah, mulai dari sini kalian garis bawahi ya. Surel merupakan singkatan dari surat elektronik. Surel adalah surat yang dikirim melalui jaringan internet. Sampai di situ kalian garis bawahi. Sebagai latihan, murid-murid harus menulis surel kepada teman. Isinya dapat berupa cerita tentang pengalaman. Arga menulis surel tentang pengalamannya mengunjungi Waduk Jatiluhur. Jakarta 3 November 2018. Hai Bimo, bagaimana kabarmu? Semoga Bimo dan keluarga dalam keadaan sehat. Minggu lalu aku berwisata ke Waduk Jatiluhur di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Waduk Jatiluhur merupakan bendungan untuk menampung air dari Sungai Citarum. Tolong kalian garis bawahi Waduk Jatiluhur di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Waduk Jatiluhur merupakan bendungan untuk menampung air dari Sungai Citarum. Sampai di situ garis bawahinya ya. Di sana aku berwisata alam, tempatnya indah sekali. Kau harus berkunjung ke sana. Waduk Jatiluhur sangat luas. Mulai dari sini kalian kembali garis bawahi. Air di waduk dimanfaatkan untuk beternak ikan dan mengairi sawah-sawah. Sampai di situ di garis bawahnya, ya. Warga merasakan manfaat tersebut. Belum ada waduk sawah-sawah mendapat pengairan dengan cara tak ada hujan. Bila hujan turun, sawah akan mendapat air. Sayangnya bila hujan tidak turun maka sawah akan kekurangan air. Setelah waduk dibangun, sawah-sawah mendapatkan pengairan dengan teratur. Hasil panen padi pun menjadi bertambah. Cukup dulu cerita pengalamanku, kutunggu ceritamu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada orang tuamu. Salam Arga. Nah, di sini Ayo lakukan ya. Kalian diminta untuk membuat pertanyaan mengenai surat di atas ini, mengenai surat ini ya. Mengenai surat ini kalian membuat pertanyaan. Contoh pertanyaan pertama, tolong kalian tuliskan di mana letak Waduk Jatiluhur. Nah, di sini sudah ada jawabannya di Kota Purwakarta, Jawa Barat ya. Nah, untuk nomor 2, 3 dan 4 kalian lanjutkan sebagai tugas kalian di rumah. Oke. Sekarang kita masuk di pelajaran IPA mengenai hujan. Pada surel, Arga menceritakan tentang pertanian berupa sawah tada hujan. Tolong kalian garis bawahi mulai dari sini. Sawah tada hujan adalah sawah yang mengandalkan air hujan untuk pengairan. Sampai di situ garis bawahinya. Namun sawah tada hujan akan kekurangan air bila hujan jarang turun. Oleh karena itu, hujan sangat diharapkan turun pada awal masa tanam. Bagaimanakah hujan dapat terbentuk? Untuk mempelajarinya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya, ya. Nah, di sini ada matahari, awan. Nah, ini adalah uap, ya, uap air yang yang menguap ke angkasa. Nah, kemudian ini bisa dikatakan sungai. Air itu dari sungai, dari laut, dari danau, itu semuanya ada di menguap ya ke angkasa. Nah, di sini perhatikan, kita telah mempelajari bahwa hujan merupakan rangkaian peristiwa. Terdapat 3 peristiwa pada peristiwa terjadinya hujan. Mula-mula cahaya matahari membuat air di danau, sungai, laut, dan kolam menguap. Penguapan membuat air yang berupa titik-titik air melayang di angkasa. Titik-titik uap air tertiup angin dan berkumpul di angkasa. Jumlah titik-titik air itu sangatlah banyak. Di angkasa, uap air mengalami pendinginan sehingga membentuk menjadi butiran-butiran es. Butiran-butiran es ini membentuk awan mendung ya. Jadi air yang ini menguap ya, ada matahari. Kemudian pada saat menyinari, nah
uap air ini menguap ya ke atas ke angkasa ya, sehingga membentuk yang namanya butiran-butiran es. Nah, butiran-butiran es inilah yang membentuk menjadi awan mendung ya. Nah, sekarang kita balik ke halaman berikutnya. Karena sangat berat, akhirnya awan yang terbentuk mulai terurai. Butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Air hujan yang turun meresap ke dalam tanah serta kembali mengairi sungai, danau, dan lautan. Nah, seperti itulah yang namanya sirkulasi hujan. Jadi dia punya ya sirkulasi itu ya, tahapan-tahapannya hingga menjadi kembali ke hujan lagi dan hujan kembali. Paham? Nah, untuk ayo menjawab di sini, ini PR kalian nomor 1 sampai nomor 4 ya, yang ini. Ya, ini PR kalian. Kemudian kita masuk di PKN ya. Ayo belajar. Setelah berwisata, Arga dan keluarga berniat membeli cenderamata. Mereka berkunjung ke toko hasil kerajinan dalam perjalanan pulang. Di dalam toko mereka dilayani oleh seorang karyawan toko. Karyawan toko menawarkan dagangan dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Kenapa bahasa Sunda? Karena ada di Jawa Barat ya. Ayah Arga yang berasal dari Bandung juga dapat berbahasa Sunda. Ayah dan karyawan toko saling bercakap-cakap. Itulah Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa melestarikan bahasa daerahnya dengan menggunakannya sehari-hari. Meskipun demikian, semuanya tetap mengakui bangsa Indonesia sebagai semua tetap mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Jadi tolong kalian garis bawahi bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Kemudian kalian kembali ke baliknya di sini untuk mencari tahu di sini ya, Miss Kip ya, kita masuk ke bagaimana sikapmu ya. Berikan tanda centang untuk yang pernyataan sikap yang benar, sementara tanda silang untuk sikap yang salah. Perhatikan, kita adalah bangsa Indonesia meskipun berbeda suku bangsa. Betul sekali ya. Aku hanya akan berteman dengan sesama suku bangsa. Baik atau tidak? Tidak baik, berarti harus disilang. Setiap suku bangsa di Indonesia sama-sama terhormat. Benar. Suku bangsaku adalah yang paling hebat dibandingkan suku bangsa lain. Itu nggak boleh sombong ya, jadi tidak baik ya, berarti silang. Kita harus sedia menolong siapa saja meskipun berbeda suku bangsa. Kalian centang, betul ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada hari ini ya. Terima kasih papa mama yang sudah memberikan yang sudah mendampingi anak-anak dalam belajar pada hari ini. Saya harapkan terima kasih untuk papa mama, bahkan anak-anak jangan lupa tetap selalu belajar, tetap harus semangat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.